Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apa maksudnya rahmatan lil alamin? Rahmat itu kasih sayang ya. Kemudian kasih sayang. Jadi ajaran Islam itu ajaran kasih sayang, disampaikan dengan kasih sayang, kemudian implikasinya manakala kemudian dia mengasuh akan muncul rasa-rasa kasih sayang. Lil alamin. Lil alamin itu jamak daripada alam. Al-alam itu alamin. Artinya apa? Bahwa jaminan Islam itu membawa kasih sayang kepada seluruh alam. Gitu. Jadi kasih sayang terhadap seluruh alam, siapapun dan apapun yang ada di dalam. Tidak hanya kepada manusia, juga kepada makhluk yang lain, pada hewan, tumbuhan, manusia, juga tidak hanya kepada orang muslim, kepada orang non muslim juga begitu. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah dalam Quran, mengatakan bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang kepada seluruh umat. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada yang membuat stigma Islam itu keras, Islam kasar, Islam kemudian ditegakkan dengan pedang, itu salah sekali. Karena dia tidak paham dan tidak memahami dengan firman Allah begitu. Kemudian bahwa rahmatan lil alamin tadi itu dimensinya karena seluruh luasnya. Yang pertama bahwa dimensi dari manusia, bahwa kasih sayang itu yang disampaikan, yang dibawa oleh syariat Islam, bahwa syariat Islam itu mulai dari tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalah dan akhlak, itu semuanya ujung-ujungnya adalah kerahmatan liman, kasih sayang, dan begitu membawa kasih sayang kepada manusia. Maka kemudian Islam terhadap umat Islam itu rahmatan lil alamin, yang dimaksud adalah bahwa Islam itu memberikan petunjuk hidup yang jelas, petunjuk hidup yang jelas, way of life begitu. Kemudian ibadah, ya, ibadah yang dilakukan, kemudian sholat, puasa, zakat, itu semua dalam rangka kemudian mendisiplinkan dan juga mensucikan. Begitu. Ibadah bagi umat Islam adalah ibadah menenangkan jiwa. Jadi ibadah yang tuntun Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu menenangkan jiwa dan memiliki jaminan kebahagiaan kelak di yaumil akhirat. Begitu. Kemudian sementara bagaimana rahmatan alamin implementasinya kepada orang-orang yang di luar Islam, sama, bahwa orang-orang yang tidak menganut Islam, ya, tidak kemudian beragama Islam, itu kemudian juga mendapatkan kasih sayang Allah, kasih sayang terhadap kasih sayang dari ajaran Islam juga. Islam itu adalah agama yang berpegang pada hak asasi manusia. Jadi kalau ada teori hak asasi manusia di luar Islam, itu sesungguhnya amat jauh kesempurnaannya dari hak asasi manusia yang ada di dalam Islam. Bahwa Islam itu memberikan hak hidup meskipun dia tidak mau berislam, hak hidup, kemudian hak beribadah, ya, kepada orang yang non Islam, hak hidup, hak beribadah, hak muamalah untuk berinteraksi sesama manusia, dalam bermasyarakat itu bermuamalah secara adil begitu. Itu. Dan kemudian tidak ada paksaan terhadap agama. La ikraha fiddin, jelas Allah katakan jelas, sebagaimana ayat yang kita baca di rakaat pertama tadi. Artinya bahwa arti makna wujud rahmatan lil alamin bagi orang-orang di luar Islam tadi adalah begitu, memberikan hak hidup, hak beribadah,
kemudian hak bermuamalah secara adil dan begitu. Kemudian bagi hewan, bahwa sesungguhnya Islam itu juga memberikan ajaran untuk memberikan rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk termasuk hewan. Nah, hendaklah kemudian kita menyayangi apa yang ada di bumi ini. Kata Allah, marahimana rahiman, siapapun yang menyayangi, yang mempunyai sifat sayang, maka akan disayang oleh Sang Maha Penyayang dan yang Maha Pemberi kasih sayang. Manakala seseorang memiliki kasih sayang kepada siapapun, ya, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, kepada seluruh hewan, tanaman, maka kemudian Allah akan menyayanginya. Sebagaimana ayat yang berikutnya katakan bahwa siapapun yang menyayangi yang ada di bumi, ya, rahimah ma fil ardi, seluruh yang ada di bumi, maka kemudian akan disayang oleh zat yang ada di langit. Begitu. Nah, maka kemudian ada perintah ihsan kepada hewan, kita terhadap perlakuan kita terhadap hewan. Dalam menyembelih pun maka kemudian harus berihsan. Kemudian tidak boleh kemudian mengurung hewan tanpa memberi makanan. Tidak boleh menyiksa hewan dan sebagainya. Itu adalah wujud kasih sayang ajaran Islam kepada hewan. Kepada tumbuhan juga begitu, tidak boleh merusak lingkungan. Dan tidak ada ajaran Islam yang menyatakan bahwa merusak lingkungan itu demi kesejahteraan manusia itu tidak ada. Tidak boleh melarang. Bahkan kemudian perintah untuk menanam itu jelas-jelas dalam Islam. Kalau ada suatu kemudian datanglah bahwa tanda-tanda kiamat hari ini, maka kalau kamu masih memegang sebiji biji kurma, tanamlah. Ya, jadi meskipun hari ini itu kiamat, maka kalau kita masih pegang satu biji tanaman, tanamlah. Itu perintah menanam seperti itu. Menanam, menjaga lingkungan, menjaga ekosistem begitu. Jadi rahmatan alamin bagi manusia, bagi hewan, bagi lingkungan dan sebagainya begitu. Cuma kemudian ada pemahaman yang harus diluruskan, bahwa wujud rahmatan lil alamin itu tidak seperti pemahaman sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Itu membenarkan semua agama, menyatakan bahwa semua agama itu benar. Itu semua agama di mata itu jelas salah. Karena apa? Allah mengatakan bahwa inna dina indallahi Islam, kan begitu, dan seterusnya. Wa ma ghairal islami barang siapa fayuqbal minhu, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka fayuqbal minhu, tertolaklah begitu. Nah, itu pembelokan dari pemahaman dari rahmatan lil alamin. Jadi bahwa sesungguhnya Islam itu diciptakan kemudian diturunkan Allah SWT sebagai syariatnya itu dari mulai tauhid, kemudian daripada ibadah, kemudian muamalah sampai kemudian akhlak, begitu itu semua dalam rangka kemudian untuk memberikan rahmat bagi seluruh manusia. Sebagaimana Rasulullah juga menegaskan dalam suhatib bahwa sesungguhnya innama bu'isu li utami makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak yang ada di bumi ini, akhlak manusia. Maka ada perilaku santun, perilaku kemudian damai, perilaku memberikan kasih sayang kepada orang, kemudian kejujuran, aman dan sebagainya. Itu adalah perilaku rahmatan alamin, wujud dari ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan, kemudian kekejaman begitu. Sebabkan Allah katakan wala kunta fadhon ghalidan qalbi lan fadhu min khaliq. Bahkan agama Islam ditegakkan dengan dakwah secara kasih sayang, dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah begitu. Tidak boleh kemudian kemudian dengan memaksa, dengan kekerasan begitu sana. Sebagaimana dikatakan wala kunta fadhon ghalidan qalbi lan fadhu fasfu anhum wastaqbil. Islam ditegakkan dengan memaafkan, kemudian dengan mendoakan agar kemudian diampuni gitu. Lantas bagaimana orang yang telah datang kepadanya kebenaran tapi kemudian dia menolak? Maka rahmat Allah tetap ada, cuma Allah menangguhkan. Jadi bagi orang yang kemudian sudah mengetahui kebenaran, sudah datang kebenaran tapi dia menolak, mengingkarinya, Allah menangguhkan. Jadi menangguhkan, nanti di yaumil akad akan kemudian ada konsekuensinya. Sebagaimana Allah katakan, silakan pilih antara hak dan batil. Kalau hak
ya, sebagaimana ajaran hak yang dari Allah maka kemudian surga, kalau batil yang